Jadi memang saya diminta untuk menjelaskan mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan mobi ini. Nah, oleh karena itu kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pernafasan dan bagaimana cara bekerjanya pada tubuh kita. Kan jarang sekali ya dibahas ya. Rata-rata kalau andai kata dibahas, bicara mengenai gaya hidup sehat dan juga pola makan. Tapi jarang sekali kita bicara mengenai pernafasan. Pernafasan standar kita sudah jelaskan. Tetapi apa sih yang terjadi pada pernafasan kita? Nah, ini yang ingin sepertinya harus saya jelaskan panjang. Dan ini direkam ya, direkam. Jadi saya harap kita jadi mengerti kenapa kita harus latihan pernafasan. Latihan pernafasan itu kompleks sekali, pengetahuan yang sangat kompleks. Kalau menurut saya, kalau bicara mengenai metabolisme, ini adalah salah satu bagiannya. Dan ini sangat penting. Bahkan jauh lebih penting kalau menurut saya dalam skala prioritas apabila bicara mengenai makanan sama pernafasan, mana yang lebih dahulu? Maka saya akan mengatakan pernafasan lebih dahulu. Orang tidak makan berapa hari itu nggak apa-apa. Paling cuma lapar aja, ya, lapar haus ya. 1 atau 2 hari dengan tidak minum ya, makan dan tidak minum. Tapi kalau andai kata hanya minum saja, orang bisa tahan sampai berbulan-bulan. Dalam beberapa kasus itu pernah ada yang sampai 300 hari lebih, 360 sekian hari. Itu tidak makan, hanya minum saja bisa. Itu di mana? Di Amerika Selatan, di Argentina ya kalau nggak salah. Itu adalah satu orang yang memang badannya gemuk sekali. Berat badannya lebih dari 200 kilogram. Dan kemudian dia berpikir bahwa dengan IF orang bisa hidup kok. Tapi IF-nya diperpanjang. Bukan hanya 4 jam, 48 jam, 72 jam, tapi hampir setahun. Dan masih hidup asal minum air. Dari mana sumber tenaganya? Dari lemaknya. Dari lemaknya dikuras. Dan pada saat 1 tahun lewat itu dia lakukan pola itu ternyata masih hidup. Lalu apa hubungan dengan latihan pernafasan? Latihan pernafasan ternyata lebih penting. Orang tadi saya katakan bisa bertahan sampai sekian puluh atau sekian ratus hari tidak makan tapi bernafas. Kalau andai kata Bapak Ibu menghentikan nafas, nggak usah lama Pak, 3 menit saja. Itu sudah cukup untuk membuat kita megap-megap dan kemudian kehabisan sumber-sumber energi metabolisme kita. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada latihan pernapasan, Bapak Ibu? Kita selama ini hanya berpikir bahwa pokoknya yang penting bernafas, paru-paru kita terisi dengan oksigen, menarik menarik udara, walaupun sebenarnya udara kita bukan hanya oksigen saja, ada nitrogennya sekitar 80%, 79 sampai 80% itu nitrogen, oksigennya hanya sekitar 19-20%. Tapi kita selalu menganggap bahwa yang kita tarik itu kan oksigen, sebenarnya enggak. Di alam kita itu ada sekitar 80%, 79 sampai 80% nitrogen. Oksigennya hanya sekitar 20%. Dan yang 20% ini yang penting. Nah, karena kenapa? Ternyata oksigen itu membantu agar tubuh kita bisa melakukan metabolisme, bisa melanjutkan kehidupan, gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita bernafas? Ternyata yang tubuh kita organnya banyak. Banyak, Bapak Ibu. Memang pendapat para ahli itu berbeda-beda mengenai jumlah organ kita. Ada yang bilang 70, ada yang bilang 60, ada yang bilang 78. Jadi tidak ada pendapat yang sama. Karena sampai yang kecil-kecil saja, gigi saja mah dianggap organ. Ada juga yang bilang, itu bukan organ. Nah, ternyata setiap organ tadi punya fungsi. Dan pada saat fungsi itu bekerja, dia selalu membutuhkan oksigen. Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi paru-paru kita itu sebenarnya adalah sebuah reservoir. Mengatur, mengatur agar dia bisa mendistribusikan udara. Jadi udara diambil dari luar, dimasukkan lewat hidung kita, kemudian masuk ke paru-paru, ya kan? Bapak Ibu, kemudian di paru-paru kita yang ada gelembung alveolunya, seperti kayak anggur, ya, anggur di dalam paru-paru kita. Di sana itu, saya persingkat aja bahasanya, dari sana kemudian udara yang masuk ke paru-paru itu dilarutkan, dilarutkan ke dalam darah, sehingga dia bukan berbentuk gelembung-gelembung udara yang mengalir di darah kita, bukan. Tapi gelembung udara yang dilarutkan sehingga bisa masuk ke dalam darah. Nah, kemudian tugas itu berlanjut kepada jantung.
Jantung mendistribusikan udara tadi, tentu saja dia tidak sendirian, bukan hanya udara, tapi juga nutrisi yang lain. Nutrisi yang lain datangnya dari usus, ya kan? Dari usus, dari apa yang kita makan. Tapi kalau dari paru-paru, itu udara yang dilarutkan, yang kemudian didistribusikan lewat jantung. Jantung pompa, bus, ke seluruh tubuh kita. Berapa sel yang ada di dalam tubuh kita? Ada 37 triliun. Banyak sekali. 78 organ dan 37 triliun sel. Jadi organ-organ seperti kayak paru-paru ya, kayak jantung, kayak ginjal, kayak pankreas, kayak usus, itu organ-organ kita dan itu butuh oksigen. Dan darah kita berbagi, dibagikan oleh pembuluh darah yang banyak sekali, yang panjang, yang di dalam tubuh kita tuh ada pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Bapak Ibu nggak usah bingung. Yang jelas gini, dalam tubuh kita ada salurannya. Nah, saluran itu membagikan oksigen-oksigen itu kepada semua organ, kepada semua sel. Berapa jumlahnya? Ya, kalau 37 triliun sel kira-kira, maka ada 37 saluran, 37 triliun saluran. Makanya pembuluh darah kita panjang sekali. Panjang sekali Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi kalau andai kata satu organ atau nggak usah satu organ ya, 78 itu ya, 78 itu yang di dalam organ itu ternyata kalau dikumpulkan semua organ tadi dikumpulkan ada 37 triliun sel. Oh, begitu banyak sekali. Terus tidak mendapat oksigen. Apa yang terjadi? Maka akan terjadi kekacauan pada tubuh kita. Orang menyebutnya sakit. Orang menyebutnya sakit. Jadi yang namanya kejadian, saya akan jelaskan dulu, kejadian yang disebut sakit karena kurang oksigen itu banyak terjadi. Itu masalah metabolisme. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang salah satunya karena sakit diabetes, itu orang-orang yang ternyata ditemukan biasanya organ-organnya tidak mendapatkan oksigen dengan benar. Nah, jadi kalau andai kata bicara mengenai orang yang sakit diabetes, maka mungkin saja pankreasnya yang menghasilkan insulin itu tidak bisa bermetabolisme dan bekerja dengan baik karena kekurangan oksigen. Jadi semakin banyak oksigen masuk dalam tubuh kita, maka logikanya semua organ yang terdistribusi dengan oksigen itu akan bekerja dengan baik. Kita udah pernah coba ya, nggak usah dalam skala kecil-kecil bicara mengenai organ yang kurang oksigen. Kita tutup hidung kita saja, tidak bernafas selama 1 menit saja. Bukan dengan latihan hipoksia ya. Kalau hipoksia Bapak Ibu bisa tahan sampai 1 menit, bahkan 2 menit. Tapi tanpa tarik nafas dan buang nafas di breathing itu, langsung tutup hidung, bisa bertahan 1 menit udah bagus. Yang terjadi adalah proses di mana tubuh mulai kekurangan oksigen. Apa yang saya lemas, berkunang-kunang. Kenapa? Karena tubuh sedang kebingungan. Ini sumber-sumber oksigennya nggak ada. Lalu bagaimana? Nah, oleh karena itu kita menyebutnya hipoksia. Nah, sedangkan kalau andai kata kita bicara, Pak, kan latihan kita namanya intermittent hipoksia. Ada hipoksianya, itu bahaya dong. Enggak, enggak bahaya. Karena kayak intermittent. Puasa berjeda dengan menempatkan posisi pernafasan kita di antara bernafas dan tidak. Dan itu akan menimbulkan namanya suatu pelatihan di mana kita melatih agar tubuh kita mengalami kelaparan dan kenyang. Kelaparan bernafas dan kenyang bernafas. Dan apabila dilatih, maka timbullah suatu kebiasaan baru. Akan merubah cara metabolisme kita. Terkalibrasi menjadi bentuk baru. Oke? Kita kembali lagi ke awal. Nah, kalau andai kata organ-organ yang sakit dan karena kekurangan oksigen tadi, yang disebut hipoksia itu mengalami tingkat yang kronis, kita selalu beranggapan bahwa bernafas kita makin lambat makin bagus. Betul, makin lambat makin bagus, tetapi masalah makin dalam atau tidak. Masalahnya kita sendiri kalau bertanya dengan diri sendiri, ya, kalau bertanya dengan diri sendiri, Bapak Ibu menarik nafas panjang dalam 1 hari ini berapa kali? Pagi tadi menarik nafas panjang berapa kali? Nah, kita hanya biasa bernafas nafas pendek. Karena kita biasa bernafas pendek, kita menganggap bahwa kita sudah bernafas sudah bagus. Padahal tidak begitu.
Tidak begitu. Nafas yang bermutu adalah nafas yang dalam. Dan nafas yang dalam itu harus dilatih supaya kita punya kebiasaan baru. Kebiasaan kita kan selama ini hanya bernafas. Kira-kira kalau andai kata bicara mengenai dalam satu kali tarikan nafas, itu kan seharusnya kemampuan paru-paru kita 6 liter. Tetapi pada saat bernafas pendek, itu hanya 2 liter, Pak, yang dipakai. Kita pada saat bicara saya dengan Pak Heri Purwanto misalnya, pada saat ngobrol gitu ya, itu bernafas pendek, hanya 2 literan. Hanya cukup untuk membuat ya tubuh kita bisa sehat, bisa sehat. Tapi kalau andai kata 6 liter dan dalam, maka bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena oksigen yang masuk dalam tubuh kita lebih kaya. Nah, permasalahannya banyak orang yang beranggapan buat apa saya latihan pernafasan? Kan setiap hari sudah bernafas. Kan dari kecil saya sudah bernafas. Buat apa latihan? Ternyata tujuannya sebenarnya untuk membiasakan agar tubuh kita ini mendapatkan oksigen-oksigen yang diperkaya, yang membagi kepada 37 triliun sel tadi. Dan itu sebenarnya nggak susah. Cuman masalah memang menjenuhkan ya, Bang. Latihan pernafasan itu menjenuhkan. Bapak Ibu kalau andai kata lihat grup pernafasan kita paling hanya 100-an. Dulu sampai 1000. Saking banyaknya. Tapi kenapa? Latihan pernafasan jenuh. Karena kenapa? Selama ini kan pernafasan itu otomatis. Ya kan diberikan oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Kita bahkan nggak pakai mikir kita bisa bernafas, ya kan? Tapi sekarang pernafasan diminta dialihkan ke pikiran kita dan kita kendalikan supaya paru-paru kita bisa mendapatkan 6 liter penuh satu kali tarikan nafas dan kemudian mendistribusikan ke seluruh tubuh selama kurang lebih 1,5 jam latihan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau andai kata 1 kali atau 2 kali dalam 1 minggu saja, Bapak Ibu kondisi yang membaik. Apalagi kalau Bapak Ibu mau melakukan setiap hari. Banyak penyakit yang pergi. Kenapa penyakit itu datang hanya karena kemampuan metabolisme kita rendah. Begitu paru-paru mendistribusikan udara oksigen ke organ kita, ke jaringan tubuh kita, maka kesehatan akan dapat. Jadi kesehatan itu tidak perlu pakai obat sebenarnya. Kesehatan itu apa? Kita mau atau tidak melakukan itu. Dan banyak penyakit yang bisa hilang. Sekali lagi, bahwa penyakit rata-rata terjadi karena orang-orang bernafasnya terlalu rendah kadar oksigen yang diperlukan sel. Jadi sel itu membutuhkan makanan, tapi untuk bisa makanan itu menjadi energi, dia membutuhkan oksigen. Nah, ceritanya kita sekarang banyak makannya, oksigen enggak. Jadi sel, sel, sel itu membutuhkan nutrisi dan karbohidrat. Ya, kalau andai kata kita bicara mengenai makanan yang normal ya, yang normal. Nah, ceritanya dia tidak bisa disebut menjadi bahan bakar, tidak bisa terbakar, tidak bisa menjadi energi, tidak bisa memastikan bahwa dia fit, bisa bekerja, kalau andai kata oksigennya nggak ada. Inilah upaya kita untuk memperbaiki agar terjadi metabolisme dengan sempurna. Pembakarannya terjadi dengan benar. Bahan bakarnya masuk ke dalam sel, kemudian ada oksigennya. Blar, adalah tenaga fit kita. Permasalahannya adalah ketidakmengertian bahwa latihan pernafasan itu kita lakukan setiap minggu ini, itu tujuannya sebelum ke sana. Walaupun kalau andai kata Bapak Ibu lihat, pernafasan intermittent hypoxia itu kan pernafasan yang dimanipulir, Pak. Dibuat sedemikian rupa. Benar, benar. Karena kita menggunakan cara yang diusahakan bisa mempercepat proses itu. Kenapa? Yang dimaksud mempercepat itu bagaimana, Bapak Ibu? Apabila Bapak Ibu kan lihat ya siklusnya ya, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas seperti lingkaran. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas seperti lingkaran begitu ya. Terus kemudian pada saat akhir buang nafas, tahan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat Bapak tahan, paru-paru kita kosong. Tapi ingat, hemoglobin kita menangkap oksigen banyak sekali.
Nah, pada saat oksigen yang banyak dan jenuh dalam aliran darah kita, maka dan kemudian dihentikan seperti orang dicekik itu dihentikan nafasnya, kita akan mulai perlahan-lahan mulai sel-sel kita akan mengkonsumsi oksigen dan lebih banyak, mengkonsumsi oksigennya lebih banyak. Tubuh kita kaya dengan oksigen. Tetapi semakin lama kita menahan nafas, maka secara otomatis kita akan mulai kekurangan oksigen. Kenapa? Karena oksigennya mulai dikonsumsi oleh sel. Sel-sel tubuh kita, organ-organ kita yang 78 tadi, dan di dalamnya ada 30 triliun sel tadi, mulai mengkonsumsi oksigen. Nutrisi dan oksigen segala dibawa. Bes. Hasilnya juga karbon dioksida. Pada saat karbon dioksida makin banyak, oksigen merendah, tubuh mulai mengalami kelaparan oksigen. Saya tidak usah bicara mengenai terjadinya asam laktat dan sebagainya. Tapi pada saat terjadi kondisi kelaparan oksigen, tubuh akan mulai kebingungan sementara. Bapak Ibu kan mulai goyang-goyang, goyang-goyang. Apa yang terjadi dalam tubuh itu? Apa? Tubuh sedang mulai mencari cara bagaimana ya agar kehidupan si pemilik saya, tubuh kita itu ya, tetap hidup, tidak mati karena terputusnya metabolisme. Bagaimana caranya? Maka tubuh akan melakukan cara yang tidak pernah dilakukan, yaitu melakukan fermentasi. Fermentasi apa saja yang dilakukan? Oh banyak. Gula yang sudah membanjir ke dalam sel, kan biasanya untuk bisa menjadi energi harus ada oksigen ya. Terus gitu ya. Jadi tenaga. Nah, ini enggak. Karena tidak ada oksigen, oksigen makin makin sedikit jumlahnya, tapi pembakaran harus terjadi dan energi harus ada, maka tubuh mulai melakukan fermentasi. Nah, sisi inilah fermentasi ini yang sedang kita cari Bapak Ibu. Karena kenapa? Pada saat fermentasi terjadi, semua sumbatan-sumbatan energi, semua energi, semua nutrisi-nutrisi yang tidak terpakai menjadi terpakai dan dibakar semuanya. Termasuk kolesterol, termasuk asam urat, termasuk protein yang tidak diperlukan oleh tubuh yang menyebabkan sakit karena kekurangan oksigen dibakar. Makanya saya menyebut ini disebut glikolisis anaerob, proses pembakaran gula tanpa oksigen. Nah, proses fermentasi ini perlu dilatih dalam kondisi Bapak Ibu mengalami kelaparan oksigen. Kondisi fermentasi ini. Dan itu harus dilakukan. Biasanya terjadi sekitar 1 menit. Jadi dari mulai buang nafas dan tahan 1 menit mulai terjadi. Walaupun setiap orang beda-beda ya. Ada yang sekitar 40 detik. Kalau saya merasa di 40 detik sudah merasa terjadi fermentasi. Nah, ini akan membuat perasaan kita lebih nyaman. Pertama, nafas kita terasa lebih panjang. Badan kita lebih segar. Terus kemudian memang pertama kali sempoyongan, sudah pasti. Sempoyongan, sudah pasti. Itu biasa. Semua orang perlu adaptasi, penyesuaian. Nah, kemudian Bapak Ibu akan merasakan pada saat tarikan nafas, setelah buang nafas, terjadi fermentasi dalam tubuh, di mana semua zat-zat tubuh yang tadinya berkelebihan, yang membuat kita sakit itu mulai dibakar. Setelah dibakar selesai, Bapak Ibu tergantung membakarnya seberapa lama ya, seberapa lama kita menahan nafas. Pada saat kita kemudian mulai kita nggak tahan, tarik nafas. Tubuh kita dibanjiri dengan oksigen lagi. Sel-sel yang tadinya berfermentasi berhenti. Kemudian oksigen masuk lagi. Terjadilah kemudian glikolisis aerob, pernafasan aerob. Kembali lagi, tubuh kita kembali. Dan kalau andai kata itu dilatih, tubuh kita akan bisa membuang sampah-sampah yang tidak perlu tadi. Dibakar semuanya. Jadi tubuh kita menjadi bersih. Nah, cuman permasalahannya pengertiannya kan makin banyak yang ngerti. Pokoknya tujuannya gula darahnya harus turun. Gula darah harus turun. Intinya begitu. Enggak, Bapak Ibu. Gula darah itu hanya salah satu indikator. Tapi dalam suatu kerja besar ini, yang terjadi adalah semua metabolisme kita dibereskan.
dengan proses pembakaran, tetapi melalui fermentasi. Karena kenapa? Karena pembakaran yang kita lakukan itu tidak bisa berhasil baik dengan hanya bernafas saja. Bapak Ibu juga bisa melakukan pembakaran dengan hanya oksigen, tapi Bapak Ibu harus menarik nafas dalam berkali-kali. Mungkin bisa ratusan ribuan kali. Wah, bisa sempoyongan. Kita bisa mengalami alkalosis. Alkalosis itu artinya gini, darah kita menjadi basah. Kadang-kadang kalau untuk orang yang tidak kuat bisa malah pingsan karena terlalu jenuh dengan oksigen tubuh kita dan kemudian darah kita menjadi basah, kita menjadi tremor. Tapi dengan pernafasan intermittent hipoksia itu tidak, tidak. Karena antara pengaturan darah basah dan asam menjadi seimbang, ya, Bapak Ibu. Nah, hal-hal ini yang jarang dimengerti bahwa kalau andai kata tubuh kita kimia-kimia yang sebenarnya berguna tadi terlalu banyak. Ingat, dalam tubuh kita, semua kimia tubuh apabila terlalu banyak, nutrisi terlalu banyak, maka kita disebut malnutrisi. Jangan salah, Bapak Ibu. Kalau orang obesitas itu bukan orang kelebihan nutrisi, terus kemudian disebut sehat. Bukan. Dia malnutrisi. Orang yang terlalu kurus, malnutrisi. Jadi mal itu artinya salah. Nutrisinya salah. Bukan berarti malnutrisi itu kurang nutrisi. Bukan. Malnutrisi artinya salah. Orang yang kegemukan salah, orang yang kurang nutrisi juga salah. Dan ini harus difahami, Bapak Ibu. Harus difahami. Nah, ceritanya nutrisi yang berkelebihan itu berusaha dibalancing, diratakan kembali, di apa ya? Di, dikembalikan ke posisi awal, dikalibrasi. Caranya dengan intermittent hypoxia. Bapak Ibu makanya latihan. Jangan menggunakan indikator bahwa gulanya saya turun, berarti saya latihannya benar. Belum tentu. Yang benar adalah bagaimana fermentasi dalam tubuh itu berjalan. Dan kemudian mulai membakar zat-zat yang terlalu lebih tadi yang kebakar. Makanya Bapak Ibu harus latihan ini. Paling nggak usah banyak-banyak. 4 sampai 7 kali misalnya setiap hari. Pagi dan sore. Itu nggak lama. Hanya sekitar berapa? 10 menit ya? Atau sampai 15 menit. Selesai. Nah, Bapak Ibu mau melakukannya nggak? Lalu kenapa kita mau berlatih sama-sama mengajak Bapak Ibu untuk berlatih di dalam grup Zoom ini? Ya, supaya memang kalau latihan bersama lebih lebih mantap ya, lebih mantap. Ya, jadi begitu Pak. Bapak Ibu, kita latihan pernafasan itu salah satu fungsinya adalah mengoksigenisasikan semua jaringan tubuh kita, semua organ-organ kita, semua sel-sel kita agar dalam keadaan prima. Dan itulah yang disebut sehat. Orang sakit mungkin salah satunya adalah karena oksigennya nggak benar. Ya. Jadi Bapak Ibu punya pemahaman baru mengenai, oh iya ternyata oksigen penting ya. Makanan tanpa oksigen mati kita. Tapi kalau andai kata kita bicara mengenai makanan, makanan bisa bisa urus belakangan. Latihan pernafasan harus nomor satu. Bapak Ibu bisa lihat skala prioritas tanpa harus saya mengajari. Bapak Ibu tidak makan 3 hari, 4 hari, 10 hari, 20 hari, minum saja masih bisa hidup. Tidak bernafas 3 menit saja, 3 menit ya, sorry, 3 menit saja, Bapak Ibu mungkin sudah setengah mati. Itu artinya bicara mengenai skala prioritas mana yang penting antara pernafasan dengan makanan. Kalau bicara skala prioritas, tapi saya tidak ingin memperbandingkannya. Dua-duanya penting, dua-duanya penting dalam proses kehidupan. Kira-kira demikian, Bapak Ibu ya.